Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang ini Ibu bersama siswa kelas 6 SD Negeri 56 Pangkal Pinang. Baik, Ibu akan memaparkan aksi nyata dari Diklat Mandiri. Topiknya kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Judul aksi nyata yaitu Siswa Hebat Belajar Sesuai dengan Zamannya. Biodata narasumber aksi nyata, nama Heni Rasela SPD, tempat tanggal lahir Bangka Tengah 13 September 1984, alamat perumahan Taman Gandaria Indah Blok B2 nomor 17, status guru ahli muda golongan 3D, pendidikan S1 PGSD, agama Islam, tempat tugas SD Negeri 56 Pangkal Pinang. Mengapa kurikulum harus berubah? Itu judul kita hari ini ya anak-anak. Ini harus dipaparkan kepada semua siswa karena kita berorientasi kepada kurikulum merdeka belajar. Gurunya juga mengajarnya merdeka ya. Alasan kurikulum perlu berubah karena harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian kurikulum perlu ditinjau dan diperbarui sesuai dengan zamannya. Kemudian kurikulum perlu direvisi secara berkala agar tepat pada sasarannya. Itu baru dibilang kurikulum yang baik. Apa itu kurikulum? Nah, Ibu jelaskan kepada anak-anak di sini. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian kurikulum ini dipertimbangkan dengan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu siswa itu sendiri. Kurikulum berubah. Kenapa kurikulum itu berubah? Nah, kurikulum itu sendiri adalah kebijakan publik berskala luas melibatkan komponen-komponen waktu, keahlian, dana, peralatan, pengorbanan, dan kemauan yang sangat masif. Alasan kurikulum perlu berubah. Satu, alasannya agar relevan dengan perkembangan zaman. Dua, memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan generasi masa mendatang yang visioner. Tujuan perlu adanya perubahan kurikulum. Satu, tujuannya untuk mendapatkan pembelajaran bermakna, menyesuaikan kebutuhan siswa sesuai dengan zamannya. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar siswa kekinian. Kurikulum harus beradaptasi dengan zamannya. Karena kamu sekarang zamannya hidup di masa kini yang sudah canggih ya. Bukan seperti zaman dahulu yang masih sederhana. Sekarang peralatan digital semua. Kita bisa pembelajaran melalui Android, Infocus seperti ini ya. Ini pembelajarannya sudah canggih. Kalau zaman dulu guru mengajar hanya pakai buku saja, buku paket. Kalau sekarang tidak. Anak-anak sekarang kalau dia mau berubah, dia mau belajar dengan baik, dia mau aktif, dia bisa nyari sendiri jawabannya di Google. Makanya untuk pendidikan zaman sekarang, guru hanya dijadikan sebagai fasilitator. Anak menemukan sendiri pembelajarannya, mencari sendiri dia, menemukan sendiri jawabannya. Jadi dia aktif, kreatif. Jadi kalau yang pasif, yang tidak mau berusaha, nah akan tertinggal. Lanjut. Dapatkah kurikulum ini berubah? Nah, kurikulum ini berubah semuanya tergantung apa? Tergantung kepada masyarakatnya ya. Kemudian kurikulum ini bersifat dinamis, terus berkembang atau beradaptasi sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik untuk memenuhi kompetensi yang sesuai dengan masa kini dan masa depan. Jadi kamu kurikulum ini bisa terwujud atau tidak terwujudnya itu adalah tergantung masyarakatnya sendiri. Indonesia kalau mau maju yang harus berubah itu adalah masyarakatnya. Yang harus berpartisipasi adalah masyarakatnya. Kenapa? Masyarakatnya harus mengeluarkan pendapatnya, ya, harus mengeluarkan pengalamannya, hasil belajarnya harus ditunjukkan, kemudian kepentingan peserta didik. Nah, guru bukan hanya cuma mengajar, ngasih materi,
tetapi juga mempersiapkan peserta didik nanti terjun ke lapangan, maksudnya ke masyarakat di masa depan bisa menjadi masyarakat yang baik, bisa berpartisipasi aktif di permasyarakatan. Itu kamu nanti terjun ke masyarakat itu harus bersikap seperti apa, itu yang harus diajarkan guru-guru. Jadi dalam kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka Belajar, kalau kurikulum yang lama 13 itu yang dipusatkan kepada pengetahuan dan keterampilan. Tapi kalau untuk kurikulum 13 ini, kurikulum Merdeka Belajar harus pengetahuan, kemudian pengetahuan sama sikap, baru lahir keterampilan. Jadi keterampilan itu ada seimbang antara sikap dan pengetahuan. Lanjut. Mengapa harus beralih ke kurikulum Merdeka Belajar? Nah, ini mengapa? Bagi siswa, alasannya bagi siswa agar peserta didik memenuhi cukup waktu untuk mendalami konsep, memperkuat kompetensinya. Juga bagi guru lebih leluasa memilih metode dan perangkat ajar. Jadi dalam kurikulum belajar merdeka ini bukan hanya muridnya saja dibebaskan untuk belajar ya, menggunakan apa belajarnya, metodenya apa, medianya apa. Gurunya juga dibebaskan mau pakai metode apa, kemudian mau pakai cara strategisnya bagaimana, medianya apa, alat peraganya apa, dibebaskan. Itu namanya juga kan merdeka belajar. Jadi merdeka, yang namanya merdeka itu berarti tidak terikat, bebas melakukan apapun, tapi harus sesuai dengan aturannya. Apa kelebihan ke kurikulum Merdeka Belajar ini? Kurikulum yang sekarang lagi dicanangkan oleh pemerintah untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Kemudian lebih fokus pada materi yang penting atau esensial ya, sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru, sehingga guru dapat mengajar sesuai tahapan pencapaian perkembangan peserta didik. Nah, di sini muridnya dituntut untuk aktif, kreatif. Jadi kalau muridnya pasif, nggak dapat nilai. Makanya ibu bilang, jadi kalau kita belajar yang tidak mau tunjuk tangan nggak dapat nilai, yang cuma diam jadi patung di kelas nggak dapat nilai. Karena itu kurikulum yang sekarang aktif siswanya. Kalau siswanya tidak aktif, tidak akan dapat nilai. Harus aktif berbicara dalam pembelajaran, bukan aktif dalam ngobrol. Ya. Apa dampak merdeka belajar bagi siswa? Nah, dampak merdeka belajar bagi siswa, anak tidak lagi belajar secara sama dengan kurikulum ini, memberikan ruang terbuka untuk anak-anak mengekspresikan keinginan minat belajar sehingga anak memiliki kompetensi yang baik dan karakter yang baik. Nah, semuanya kembali ke kamu, berpusat kepada siswa. Kamu mau pintar, mau cerdas, mau kreatif, mau aktif, ada dalam diri kamu. Kalau kamunya tidak percaya diri dengan diri sendiri, ujung-ujungnya kamu minder dengan kelebihan orang, minder dengan kecerdasan orang. Kenapa si A bisa jawab, saya tidak bisa jawab? Kenapa dia bisa dapat 100, saya cuma dapat 2? Harusnya ada pemikiran seperti itu agar ada yang memotivasi kita. Sama-sama makan nasi, masa Susi bisa dapat 100, saya cuma dapat 50? Apa bedanya saya sama Susi? Semuanya sama dikasih Allah, tapi Susi bisa dapat 100, kenapa saya enggak? Nah, di situ perbedaannya adalah ada yang rajin dan ada yang malas. Karena tidak ada anak yang bodoh, yang ada malas dan rajin. Kalau rajin pastilah cerdas. Kalau malas, kamu tahu pisau? Pisau kalau dibiarkan lama-lama akan berkarat, akan tumpul. Coba pisau sering diasah. Mama, bapak di rumah sering asah pisau? Pisau yang sering diasah apa yang terjadi? Tajam. Begitu juga ilmu, semakin sering belajar, membaca, maupun di infotainment ya, maupun di koran, mau dari televisi, dapat ilmu itu dari mana saja, dari Google, mau dari browsing ya, macam-macam. Tapi kamu harus serap yang di luar itu. Kalau tidak sesuai dengan Pancasila kita, jangan diikuti. Kalau yang ke barat-baratan, sekarang kan kita lagi belajar globalisasi ya, itu perubahan yang mendunia. Jadi yang baik, yang sesuai dengan Pancasila negara kita ikuti. Tapi kalau yang tidak sesuai jangan diikuti, seperti itu ya.
Kemudian tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar yaitu menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan guru sehingga terjadi keseimbangan antara sikap dan pengetahuan baru muncul keterampilan, kata ibu tadi. Nah, kamu cari sendiri jawabannya, kamu berpikir sendiri, ibu cuma mengarahkan kamu sehingga kamu dapat hasil. Misal ibu contohkan membuat patung dari plastisin tentang kebun binatang. Ibu cuma ngasih motivasinya, ayo buat bentuk hewan, kamu nanti buat dia seperti di kebun binatang. Yang buat siapa? Yang buat kamu sendiri kan? Kamu berpikir. Pada saat kamu membuat patung itu, apakah kamu berpikir? Pasti berpikir. Gajah gimana ya gambar gajah? Oh, gajah ada belalainya, gajah kakinya 4. Berpikir kan seperti itu waktu buat ya? Buat patung. Mau buat pohon kelapa. Pohon kelapa ini daunnya sejajar. Ada buahnya ada yang hijau. Kalau dia sudah tua buahnya kuning. Berpikir tidak pada saat itu? Berpikir. Itulah prosesnya, ibu bilang. Prosesnya kreatif, berpikir kritis. Nah, yang tidak mau berpikir itu yang akan ketinggalan. Kayak tadi kita belajar tentang kerucut ya. Soleh sebenarnya tidak tahu dia. Udah tahu bu, kata Soleh. Udah tahu nih, karena ini nilainya 4 bu. Pakai 22/7 tidak bisa. Ibu bilang pakai 3,14. Cari pakai koma. Ujung-ujungnya hasilnya bisa. Itu kalau kita mau berusaha. Kalau tidak ada gerakan dalam diri kita, tidak akan maju-maju. Makanya zaman sekarang, pendidikan sekarang, ya, kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau berubah dari yang dulu, ada lagunya, aku masih seperti yang dulu. Lagu itu buang. Lagu itu yang membuat kamu tidak berhasil. Sekarang kalau bahasa bangkanya orang bilang, asal kawa ge paca. Yang enggak kawa itu yang enggak paca paca. Oke. Kemudian, nah, aksi nyata ini tentang penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Itu pembelajaran dari aksi nyata Ibu Heni Rasela. Kemudian setelah Ibu paparkan materi ini, Ibu mau tanya kepada anak-anak ini. Tadi sudah mendengarkan Ibu paparkan? Sudah. Menurut kamu coba Ibu mau kalau kamu tadi dengar Ibu mau minta pendapatnya. Bagaimana pendapat kamu tentang kurikulum ini berubah menjadi kurikulum merdeka? Siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya? Tunjuk tangan. Ayo kasih Aziza dulu. Oke, bagaimana pendapatnya Aziza? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Pendapat saya adalah kurikulum baru ini mempermudahkan siswa dalam belajar. Mempermudah siswa dalam belajar ya. Ya, karena siswanya bebas belajar ya, tapi tetap sesuai dengan aturan. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang kurikulum yang Ibu paparkan? Ya, Soleh. Silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehudin. Menurut saya bersemangat untuk mendukung kurikulum yang baru. Sangat mendukung ya, karena lebih praktis dan mudah ya, Soleh ya. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang kurikulum yang Ibu paparkan ini? Saya. Ya, Sally. Silakan mau duduk atau
Android ya, nyari materi sekarang mudah, tidak perlu bawa berat-berat, bawa buku tebal-tebal, tinggal bawa HP, lihat kembang Google, seperti itu ya Celia. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang kurikulum yang Ibu paparkan barusan? Ya, Nia. Ya, silakan Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani. Pendapat saya tentang kurikulum ini, saya setuju dengan perubahan kurikulum yang baru berpusat kepada siswa sehingga kami menjadi aktif. Ya, karena berpusat kepada siswa, akhirnya melahirkan keaktifan ya, kreativitas dalam diri siswa. Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang kurikulum ini, Aisyah? Mau dengar bagaimana pendapat Aisyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Menurut saya kurikulum baru ini sangat cocok untuk peserta didik di masa sekarang. Ya, karena ini sesuai dengan perkembangan zamannya. Peserta didik sekarang sudah pakai Android ya, anak-anak rata-rata sudah punya semua Androidnya. Gampang belajarnya juga sekarang ada laptop ya, ada InFocus, LED, ini bisa belajar. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Ya, Firni, silakan mau duduk atau berdiri mengeluarkan pendapatnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Firni Marita. Ya, Pendapat saya setuju Bu. Ya. Kami menjadi semangat belajar karena perubahan kurikulum yang baru. menjadi semangat belajarnya ya, karena belajarnya bebas ya, tidak terikat, tapi tetap pada aturannya. Siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang kurikulum yang baru ini? Ya, Re, silakan Re. Mau duduk atau berdiri, Re? Perkenalkan, nama saya Rina Timoti. Pendapat saya tentang kurikulum sekarang ini, saya sangat bersemangat dengan kurikulum yang baru sesuai dengan zamannya. Ya, karena kurikulum sekarang sesuai dengan zamannya, lebih praktis, muridnya bisa aktif, bisa kreatif, belajarnya di mana saja, kapan saja, itu yang dituntut siswanya belajar. Dituntut untuk belajar di mana saja, kapan saja. Oke, ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang kurikulum ini? Secara keseluruhan, Ibu anggap anak-anak SD Negeri 56 Pangkal Pinang ini, terutamanya kelas 6-nya, sepertinya setuju ya dengan kurikulum yang baru? Kalau setuju, coba angkat tangan. Ya, sepertinya semuanya setuju ya dengan kurikulum yang terbaru ini ya. Pertama, kenapa kita setuju? Satu, karena apa? Ayo, siapa bisa jawab karena apa kurikulum yang baru? Setuju? Satu? Saya setuju dengan perubahan kurikulum yang baru berpusat kepada siswa sehingga kami menjadi aktif. Iya, pertama siswanya jadi lebih aktif. Dua, Menjadi lebih semangat belajar. semangat belajarnya. Tiga, Menjadi lebih praktis. lebih praktis pembelajarannya. Mengikuti perkembangan zaman. Iya, mengikuti perkembangan zaman, muridnya jadi kreatif ya. Oke, sampai di sini dulu paparan Ibu tentang pemahaman tentang perubahan kurikulum dari aksi nyata. Saya atas nama pribadi mohon maaf bila ada kata, salah kata, kekurangan dari saya.